Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Aris Stefandi, dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan keempat terkait dengan asas-asas hukum pidana transnasional. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan perbandingan atau perbedaan antara transnasional dan hukum internasional, yang mana terdapat perbedaan signifikan antara keduanya ya, walaupun nampak sama tetapi berbeda karena memang bentuk kejahatannya juga berbeda. Dalam hukum internasional sudah diatur dalam Statuta Roma seperti kejahatan kemanusiaan, genosida dan sebagainya. Sedangkan hukum pidana transnasional itu sebenarnya kejahatan-kejahatan yang ada dan umum ya, tapi dilakukan di berbagai negara, melintasi yurisdiksi negara-negara, dan juga banyak aturan-aturan hukum dari tiap negara sampai subjek lokus-lokusnya itu berbeda negara, sehingga itu yang disebut dengan pidana transnasional. Ketika kejahatan biasa itu melintas ke seluruh negara, jadi bukan seperti kejahatan internasional humaniter, kemanusiaan, kejahatan perang itu internasional. Transnasional itu kejahatan biasa, tapi dia melintasi negara-negara. Nah, kemudian hari ini kita akan membahas asas hukum transnasional itu sendiri, yang diartikan sebagai norma-norma yang berlaku dalam suatu negara atau negara-negara lain, yang mana akibatnya ditimbulkan atau terjadi di negara lain yang tindak pidana dan pelakunya itu berada terpencar di wilayah-wilayah yang berbeda, lebih dari 2 negara, dan melakukan satu atau lebih tindak pidana, maupun mereka itu saling berhubungan, yang mana kejahatan tidak mesti secara psikis berada di Indonesia, tapi deliknya juga bisa terjadi di wilayah lain maupun wilayah Indonesia. Kita pertama akan membahas dulu asas-asas hukum pidana. Indonesia itu memiliki asas-asas hukum pidana yang terkait dalam hukum pidana transnasional. Pertama ada asas teritorial. Kedua ada asas nasional pasif atau asas personal. Ketiga ada asas nasional pasif. Yang keempat ada asas universal. Di dalam pasal 2 KUHP kita mengenal asas teritorial, yaitu asas yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan asas wilayah ya, di mana hukum pidana berlaku bagi siapapun yang melakukan pidana di suatu negara tertentu, dalam hal ini negara Indonesia. Asas ini juga berarti orang yang melakukan kejahatan tidak mesti secara fisik betul-betul berada di Indonesia, tapi sebenarnya dia itu terpaku pada seluruh warga Indonesia atau warga asing yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Kemudian kita masuk pada pasal 3 KUHP kita ingat ada perluasan teritorial, di mana undang-undang Indonesia itu berlaku bagi setiap orang yang berada di luar wilayah Indonesia juga, yang melakukan tindak pidana di dalam keadaan seperti di air, ya di laut atau di pesawat. Nah, itu perluasan teritorial ya. Asas ini juga menunjukkan keberlakuan hukum nasional bagi kejahatan yang melintasi batas negara atau transnasional dengan menggunakan kapal laut ya atau pesawat. Tujuan asas itu juga agar perbuatan pidana yang terjadi di dalam kapal atau di pesawat yang berada di air atau di laut itu di udara itu bebas ya, tidak termasuk wilayah teritorial, tapi dia juga dapat diadili. Nah, itu ya. Ada juga pasal 4
KUHP teritorial, tentang teritorial ya, yang diperluas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 76 tentang kejahatan penerbangan, menunjukkan bahwa tindak pidana yang melintasi batas negara telah diatur sejak lama meskipun belum disebut dalam terminologi atau makna transnasional. Nah, selain teritorial ada pasal yang menyebutkan asas nasional pasif mengenai aturan hukum pidana yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing. Nah, ini lebih ke kepentingan hukum Indonesia ya, keamanan Indonesia. Jadi asas ini menyatakan setiap negara yang berdaulat wajib melindungi kepentingan hukumnya atau kepentingan bangsanya. Ciri utamanya subjek berupa setiap orang tidak terbatas pada WNI, tapi WNA juga. Selain itu juga tidak tergantung tempat. Ia merupakan tindakan-tindakan yang dirasakan merugikan kepentingan bangsa Indonesia dan harus dilindungi. Kemudian ada pasal 5, nasional aktif. Nah, aturan hukum pidana itu mengikuti seluruh warga negara yang melakukan kejahatan, baik di dalam Indonesia maupun di luar Indonesia. Apabila warga negara Indonesia melakukan kejahatan meskipun di luar Indonesia, pelakunya tersebut dapat diadili atau dihukum menggunakan Undang-Undang Indonesia. Apabila pelaku kejahatan yang hanya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia saja, baik itu dia juga diadili atau terkena undang-undang pidana lain, pidana negara lain. Artinya tetap pidana Indonesia yang diprioritaskan. Sedangkan perbuatan pidana yang dilakukan warga negara Indonesia di negara asing yang telah dihukum seperti adanya hukuman mati tidak dapat dikenakan pada pelaku kejahatan itu karena dia lebih cenderung kepada hukum pidana Indonesia daripada menggunakan hukum pidana luar negeri meskipun melakukan kejahatan di luar negeri. Kemudian ada asas universal. Indonesia menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dituntut dengan pidana Indonesia di luar wilayah negara untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia. Asas ini melihat hukum pidana berlaku umum. Hukum pidana Indonesia ini dapat melampaui batas ruang wilayah dan orang yang dilindungi seperti kepentingan dunia. Jenis kejahatan yang dicantumkan pidana menurut asas ini sangat berbahaya. Tidak hanya dilihat dari kepentingan Indonesia tapi juga kepentingan dunia. Secara universal kejahatan ini perlu dicegah dan diberantas. Jadi hukum Indonesia itu bisa dikenakan untuk kejahatan apapun yang merugikan dunia. Kemudian kita lihat pada pasal 9 KUHP itu terdapat ketentuan hukum internasional. Jadi ada asas-asas berlakunya hukum pidana juga dibatasi pemberlakuannya sesuai ketentuan hukum internasional yang telah diakui pemerintah Indonesia. Dalam pasal 9 tersebut sebenarnya mengandung makna yang mendalam dan luas, dalam arti bahwa penegak hukum Indonesia membentuk peraturan undang-undang harus juga memahami dan melihat ketentuan hukum yang mengikat dari suatu perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Jadi pasal 9 ini asas terkait dengan hukum internasional dalam bentuk perjanjian. Bicara perjanjian, kita ingat adanya asas hukum, yaitu Pacta Sunt Servanda. Nah, di sini juga sebenarnya diakui dalam penegakan hukum pidana transnasional mengacu pada asas Pacta Sunt Servanda, yang artinya pelaku tindak pidana transnasional tersebut dapat dipidana oleh negara tempat lokus terjadinya batas teritorial negara tersebut atau diserahkan melalui prosedur ekstradisi
yang telah dibuat kepada negara peminta yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku tindak pidana tersebut. Ada juga asas hukum internasional. Sesuai pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, itu sudah dikatakan dengan jelas, the general principle of law recognized by civilized nation, yaitu prinsip-prinsip hukum umum yang harus diakui oleh bangsa-bangsa di dunia. Kemudian kita juga mengakui adanya asas-asas lain dalam hukum internasional, seperti adanya asas ekstradisi, adanya asas kejahatan ganda, double criminality principle, adanya asas kekhususan, prinsip of speciality, adanya asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik, adanya asas tidak menyerahkan warga negara, ada asas nebis in idem, dan ada asas kadaluarsa. Nah, itu tadi sedikit terkait dengan asas-asas hukum pidana yang terkait dalam pidana transnasional. Mungkin dapat dipahami oleh kawan-kawan semua. Kita bertemu lagi minggu depan pada pertemuan kelima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.